Istri saya Pak. Emosi ini nih guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa? Kita ke Al-Falah ini juga Alfat. Al-Fat. Kita jihad ini. Aduh. Makasih Pak. Alfat di mana Alfat? Alfat di mana? Alfat. Villa Nusa Indah 3. Alhamdulillah jihad semuanya nih, mudah-mudahan sehat semua. Oh, ini tafas-tafas Bojong Kulur nih. Tasbih. Subhanallah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah mudah-mudahan malam ini diberkahi oleh Allah dan puasanya juga diijabah, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan besok juga dimudahkan, disehatkan sehingga bisa menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lain bisa lebih baik. Saya malam ini sedang berada di Villa Nusa Indah 3, Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor, di tepatnya di Masjid Al-Fatni, karena akan mendengarkan kajian Islam dari Bapak Kiai Khalil Nafis dari MUI. Nah, tuh, cakep banget ini ya, masjidnya cakep. Oke, yuk kita ikuti bagaimana Bapak Kiai Khalil akan memberikan topik menarik tentang Islam update di tanah air. Oke, assalamualaikum. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah kita masuk di malam yang ke-9 ya? Yang puasa hari cepet ya, yang puasa hari Sabtu malam ke-10. Mungkin ada yang tidak masuk di malam awal karena tidak berpuasa. Jadi silakan Bapak mau yang puasa hari Sabtu duluan nggak apa-apa, hari Minggu nggak apa-apa. Dilihat keyakinannya, asalkan tidak ambil mana yang lebih enak. Yang puasanya belakangan, yang lebarannya duluan. Ibu bapak terasa sekarang di 10 yang terakhir, meskipun hadisnya dhaif atau munkar, tapi klasifikasi rahmah maghfirah kemudian bagian klasifikasi perhitungan 10. Karena Nabi pun juga menghitung 10 yang terakhir dengan iktikaf. Nabi di 10 yang terakhir itu nggak pulang-pulang, jadi ada hitungan 10 juga, meskipun yang Nabi sore itu 10 yang terakhir. Ini udah mau ke 10, biasanya kondisi perut udah mulai normal. Kalau di 3 hari 4 hari kadang-kadang buang air udah mulai rasa ada perbedaan, dan setelah masuk lebih dari seminggu ini udah lebih nyaman. Karena dosa-dosa kita udah mulai gugur. Amin. Amin. Tapi gampang cara ukurnya. Apakah dosa-dosa kita berkurang atau tidak? Itu dari berat badannya. Gitu. Kalau berat badannya nggak turun-turun, berarti memang dosanya nggak kabur-kabur. Nggak turun-turun dosanya. Ini indikasi akal-akalan tapi masuk akal. Jadi begini, kalau orang soleh, guru itu pas buka puasa itu sedih, karena khawatir keseharian itu nggak diterima puasanya. Ya Allah, tadi jangan saya cuma hanya lapar dan haus, nggak diterima oleh Allah. Jadi ketika makan itu sedikit sekali. Itu orang-orang yang memang puasanya karena Allah.
Dan ada yang puasnya belas dendam, apalagi dikasih kambing. Hari-hari biasa nggak makan kambing, pas buka puasa makan kambing. Itu saya nggak tahu itu bagian yang mengumpulkan dosa atau tidak. Belas dendam ketika pas malam ini. Jadi berat badannya nggak turun. Bahkan mungkin hanya pindah malam, varian makanannya lebih banyak karena berpuasa. Saya tidak mengatakan itu jelek, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya orang berpuasa itu kalau nggak teratur, berat badannya turun, konsumsinya turun gitu ya. Jadi tanda-tanda bahwa memang ada yang proses detoksifikasi tubuh kita, detoksifikasi rohani. Bapak Ibu sekalian, saya diminta bicara soal kondisi update umat Islam. Jadi kita sama-sama umat Islam nggak perlu diupdate ya. Kita udah update semua gitu ya. Jadi saya nggak tahu yang mau diupdate mananya. Saya mau update pertama kali di Bapak sekalian bahwa selama COVID ini dalam survei Kementerian Agama, Badan Litbang itu 86% naiknya orang kesadaran beragama. Naik. Menurut Big Data, ini bukan Big Data yang panjang itu ya. Ini Big Data bukan soal penundaan pemilu ya, bukan. Ini Big Data yang saya diceritakan oleh teman-teman di Telkom. 15 tahun ke depan sampai 20 tahun itu, sebagaimana tadi penelitiannya di Kementerian Agama, pilihan kita hidup itu berdasarkan agama. Jadi menjadi seksi sertifikasi halal. Yang dulu orang itu ngecengin karena MUI mempromosikan sertifikasi halal. Sekarang pengen orang menyelenggarakan untuk menjadi pelaku sertifikasi halal. Di tahun 80-an, 90-an sampai 2000 itu orang masih nggak percaya dengan sertifikasi. Itu akal-akalannya MUI. Sekarang orang kepengen jadi pelakunya. Dulu itu yang namanya ustaz itu orang dianggap adalah kerja pinggiran atau dianggap orang yang ya nggak masuk kelas menengah. Ustaz itu jadi ustaz ya, namanya ustaz paling dikasih uang saya. Sekarang ini orang-orang yang pengen nyalon itu langsung ditulis dengan ustaz depan. Saya banyak melihat itu, ustaz itu, ada menteri ditulis ustazah. Dulu pada alergi kalau tulis ustaz. Jadi profesi ustaz itu sekarang, masya Allah. Itu kalau di TV ini ada Mas Toto, ada Mas Yadi, ada Mas Hasan Basri. Ini tahu sekarang ini ratingnya ustaz itu lebih tinggi daripada ratingnya artis. Makanya banyak artis minta imam pada ustaz. Saya bilang saya sudah punya makmum, dia bilang apa? Karena boleh lebih dari satu Pak. Jadi ustaz sekarang itu kalau nggak nikah lagi menahan diri. Jadi ratingnya ustaz itu udah tinggi, itu baru ustaz. Kalau kiai apa lagi? Ustaz itu istrinya masih satu, kalau kiai istrinya lebih dari satu. Makanya istri saya itu nggak mau sih dipanggil kiai, dipanggil ustaz saja. Nah, ini soal keustadan. Jadi memang akhir-akhir ini orang gampang dengan media sosial yang kita pegang, informasi banyak, bisa akses langsung informasi maupun pengajaran, tapi setelah membaca orang bingung. Ini sebenarnya kemana ini kita hidup ini? Ada informasi begini diserang dengan informasi berikutnya. Jadi sampai bingung sendiri. Akhirnya apa? Dia linglung. Kadang-kadang masuk ke aliran sesat, kadang-kadang masuk kepada ya ngaku nabi dan seterusnya. Dapat terima wahyu, membawa selamat, banyak akhirnya. Kenapa? Informasi yang banyak menjadi bingung. Ini pentingnya nanti mencari ustaz itu yang benar, bukan hanya ustaz yang pintar ngomong, yang benar. Dan sekarang nggak jaminan meskipun ustaz, nggak jaminan meskipun dokter itu bisa pelincut gitu ya, bisa pelincut. Karena hipnotis yang lain bisa nabi, bersedia al-mahdi, macam-macam itu yang muncul. Jadi ini penting bagian dari bagaimana melakukan proses
transfer ilmu agama itu dari orang yang memang mempunyai amanah membawa ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirhaman walakin yuwarrisu al-ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bi hadin wafir. Jadi belajarlah pada ulama. Ulama itu siapa? Track record belajar agamanya jelas, kemudian pengamalan agama. Bukan hanya pinter, banyak orang pinter alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu juga bukan ulama. Itu bedanya ulama sama intelek. Kalau intelek itu yang penting ngomong, yang penting ide baru, udah intelek bagus idenya, soal dia ngamalin terserah. Jadi banyak ekonom itu yang miskin. Jadi ekonom tapi miskin, kan lucu. Ahli ekonomi kok miskin. Sama dengan umpamanya ahli hukum tapi kok dia ditangkap KPK. Itu nggak ada urusan dengan apa? Dengan ilmunya. Kenapa? Karena yang penting pinter itu intelektual. Tapi ulama itu punya kewajiban dengan mengamalkan ilmunya. Bahwa man takik dan ya tabi. Kaburamak tamin kaulah tabu lumana kafaru, itu adalah kepada ulama. Jadi yang kita yakini itu kita amalkan, dan yang juga kita sampaikan kita amalkan. Nabi nggak pernah menyampaikan sesuatu tanpa Nabi lakukan. Nah, polarisasi agama inilah untuk kondisi sekarang menjadi rebutan. Yang pertama, orang ingin masuk kepada agama sebagai alat elektoral untuk mendapatkan pemilihan atau pendukung pada masa pilkada, pemilu, ya, pilpres dan seterusnya. Jadi dipakai untuk elektoral. Nah, ini bahayanya orang yang lillahi ta'ala ini pun dianggap politis. Mirip dengan sekarang, orang kritik pemerintah dianggap ingin menjatuhkan pemerintah. Ini yang banyak salah kaprah. Apa bedanya kritik dengan kita ini nyinyir atau orang ingin bermusuhan dengan pemerintah? Gampang. Kalau orang mengkritik itu fokus pada masalahnya dan memberikan solusi terhadap masalah, itu orang kritik. Tapi kalau orang yang membenci nggak tahu masalahnya, pokoknya pemerintah harus ganti. Ya, ganti tahun, ganti presiden. Yang gitu-gitu jelas adalah permusuhan pada pemerintah. Tapi kalau memang pemerintah salah membuka investasi miras di negara Muslim, tidak dibuka saja, orang sudah dengan gampang beli miras, apalagi dibuka hanya daerah tertentu. Pak, siapa yang jamin dibawa ke daerah lain? Itu orang sayang cinta kepada negeri. Nah, sekarang banyak yang salah dianggapnya itu adalah benci pada pemerintah. Ada orang yang memanfaatkan orang yang lillahi ta'ala berdakwah di jalan Allah dianggap memusuhi pemerintah. Nanti kalau semuanya itu hanya pendukung pemerintah, rusak negeri. Kalau semuanya hanya pendukung, harus ada falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Harus ada kelompok ulama yang itu berperan mempertahankan negeri ini, cinta negeri ini dengan narasi bil hujjati wal burhan. Kama yu'ayuna hadzal balad bisayf, sebagaimana para tentara kita menjaga keutuhan NKRI, butuh ulama yang bisa mempertahankan NKRI dengan cinta negara kesatuan Indonesia. Cinta bisa masuk kritik itu. Nah, itu sekarang bisa disalahgunakan kelompok oposisi, kadrun, apa. Padahal kita tidak mau bangun negara, mau bangun ibu kota aja nyari ke sana juga. Orang bisa dianggap kadrun, kita haji juga ke sana. Jadi kita kadang-kadang salah kaprah, diciptakan orang yang pinter tapi lapar untuk memusuhi kita yang mau memperjuangkan kebenaran. Jadi ada orang pinter anak negeri ini tapi pengangguran. Lah itulah yang diambil untuk ucul-ucul ke kita. Orang ngomong bener, enggak ada ulama, enggak ada ustaz, pokoknya dibenci, pokoknya dihancurkan kayak enggak ada martabatnya apa-apa. Dengan di dunia medsos yang maha benar dengan segera kata-katanya. Itu di medsos itu. Nah, ini kondisi sekarang Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kita. Dan bahayanya lagi umat Islam sekarang itu orang yang punya pendukung banyak itu harus dihancurkan sampai nggak punya pendukung.
Sehingga pada waktunya elektoral tidak ada tokoh Islam yang bisa memandu umat Islam kemana arah politiknya dan kemana bangsa di masa yang akan datang. Itu bahayanya. Jadi yang kita jasnya patron, dibikin cair, dibikin tidak percaya dengan ulama, diungkaplah kalau punya aib, difitnah kalau nggak punya aib, dibikin masalah, sehingga nanti tidak ada tokoh agama yang itu bisa menyeret, mengarahkan bagaimana politiknya. Lalu diomongin dong Islam dengan ngomongin politik. Terus dari siapa politiknya? Kita tidak bermain politik, tapi kita harus memberikan visi politik. Ada politik praktis, ada politik kebangsaan, keadaban. Seperti kami di Majelis Ulama tidak akan pernah berpolitik, tapi kami harus berkontribusi bagaimana politik yang baik. Yunziru qaumahu idza raja'a ilaihi la'allahum yahtadun. Wah, ini kalau saya berpolitik itu ngapain? Masih fatwa. Yang mau difatwain apa? Tapi nggak politik juga yang difatwa. Kemana arah Bapak Ibu sekalian? Memilih siapa yang benar, memilih siapa calonnya, itu perlu diarahkan oleh kita. Meskipun di dalam lembaga itu kita tidak menjadi partai politik. Jadi koalisinya koalisi kebenaran, siapa yang benar, siapa yang membawa visi umat Islam, itu yang kita dukung. Jadi bukan berarti kita tidak ikut-ikutan politik. Saya ingin menceritakan ada 3 model ulama. Ada 3 model, mulai dulu sampai sekarang. Ada 3 model ulama. Yang pertama ada ulama yang nggak mau tahu dengan kondisi bangsa. Pokoknya ngaji, pokoknya ngajar, pokoknya dijelasin gimana batalnya wudhu, bagaimana sholat, bagaimana. Itulah ulama yang nggak mau tahu soal dengan politik. Itu ada sejak dulu. Tidak, bukan hal yang baru gitu loh. Ulama yang nggak mau tahu siapa politiknya, siapa anggota DPR, pokoknya saya ngajar ngaji. Salah Pak? Enggak. Bagus dia menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Ada ulama yang itu sama sekali, pokoknya kalau urusan dengan pemerintah itu adalah ulama suk. Ada yang model begitu. Kalau sampai menerima dari pemerintah itu dianggap ulama yang buruk. Ada yang model begitu mulai dulu. Jadi menjadi orang yang memusuhi pemerintah. Bahkan setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah dicurigai, karena dianggap akan menghancurkan kita. Sedari dulu ada ulama yang model begitu. Bahkan ketemu dengan pemerintah pun dianggap ulama suk. Dan kalau nggak pernah ketemu gimana menyampaikan kebaikan? Kan kita menyampaikan kebaikan bisa bisik-bisik, bisa lewat surat, bisa lewat diskusi. Kalau nggak bisa begitu diteriakin kan gitu. Kan kita baru ingkar bikol biar bisa, dan punya ingkar dia. Ada ulama yang sejak dulu dia masuk dalam pemerintahan dan melakukan perbaikan. Seperti Nabi Yusuf itu masuk dalam pemerintahan bendaharawan negara. Seperti Abu Hanifah masuk di dalam pemerintahan itu. Seperti Hakam Al-Mawardi, Hakam As-Sultan itu masuk dalam pemerintah memperbaiki dari dalam. Mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Yang nggak bisa kita dapat semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Dari dulu ada yang orang alim itu masuk di dalam pemerintahan itu ada. Meskipun dia tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi tidak berarti ditinggalkan semuanya. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga dia dilakukan dari dalam. Kalau ini kerjasama orang-orang yang oposisi kerjasama, artinya ulama yang mengambil posisi sebagai oposisi dan ulama yang hanya mengajar dan ulama yang di dalam itu jadi satu, umat Islam akan baik. Kenapa? Yang di luar oposisi itu kontrol, menilai kita, memberi masukan pada kita, bukan musuh kita. Ulama yang menciptakan pengkaderan adalah baik. Kenapa? Tidak terkontaminasi dengan wabah-wabah yang di luar. Yang di dalam ulama itu bisa melakukan perbaikan dari dalam, itu bisa dilakukan. Masalahnya sekarang itu kalau yang di dalam dianggap ulamanya cebong, yang di luar dianggapnya kampret. Nah, yang ketahuan yang mungkin sering berantem di grup WA. Saya khawatir yang di grup WA-nya berantem terus. Padahal di masjid sama-sama di Masjid Al-Fatih sampai nggak nyampe ketemu gara-gara berantem di grup WA-nya jangan-jangan. Kalau ibu bapak sekalian mau kompromi itu bagus umat Islam, bukan berarti kalau masuk ke dalam dia adalah orang yang pelacur. Wah terus dihancurin itu oleh setan-setan
umat Islam juga musuh umat Islam yang di dalam merasa dipepet oleh umat Islam sendiri yang di luar. Dari sini pasukan juga nangkepnya juga akhirnya apa? Ulama dan umat Islam yang babak belur. Disinilah kenapa Rasulullah SAW menyebutkan di dalam agama dengan innahu ummatun wahidatun min dunin nas. Persatuan itu paling penting. Dan melandasinya yang pertama adalah husnudzon. Kalau sudah husnudzon, malah dia masuk paling hanya minta bayaran, belum apa-apa. Kan nggak boleh kita suruh. Paling dia kasih kekuasaan. Kekuasaan itu Bapak kalau dipakai oleh orang yang amanah itu jadi membahayakan. Bahkan yang tidak amanah pun kita deketin agar dia amanah, bukan malah kita kecilkan dia. Karena mau tidak mau banyak perubahan, banyak kebijakan yang mengikat dilakukan secara kekuasaan. Ini pentingnya untuk kita membangun persatuan umat Islam. Nah, ke depan ini sudah akan mulai nanti terus polarisasi. Penundaan pilpres, kemudian juga perpanjangan macam-macam, terus nanti pendaftaran untuk pilpres, itu polarisasinya. Dan kita biasa dijejali dengan berbagai informasi. Mau tidak masuk kita pakai begini. Kok selesai bangun tidur kita bukan baca surat doa bangun tidur, yang dibuka adalah WA, ya kan? Ibu bapak tuh baca WA sampai tidur. Jadi kalau sekarang di sininya tuh hitam, itu bukan karena sujud, karena sering handphonenya jatuh ke dalamnya begitu. Baca sampai tidur kan, dan kuat itu sudah begini, masya Allah. Jadi sebenarnya kita sudah mengkonsumsi banyak hal. Jadi kalau update umat Islam sekarang dengan berbagai variannya, informasi yang sama, itu kalau tidak digait oleh ulama, itu jadi permusuhan. Sama dengan sekarang para hadirin sekalian umat Islam yang mengakses ilmu kepada Syekhuna Google Al-Mukarram itu, kemudian tidak ada yang memiliki, sama akan sesat itu. Syekhuna Google. Jadi kalau kita hanya belajar ke Google, Syekhnya Syekh YouTube, tanpa ngerti siapa, pokoknya saya dapat informasi nggak jelas, itu akan menjadi rusak dalam pemahaman keagamaan. Sama dengan nanti informasi politik, kalau kita tidak cerdas, tidak ada verifikasi, kita yang hancur dan kita yang akan berantem. Kan rugi, sholat sudah kita capek-capek sholat, puasa capek-capek puasa, tapi berantem sama teman hilang. Apalagi ghibah pada yang lain, fitnah pada yang lain, ya suudzon pada yang lain, tak terasa. Kita berantem. Lah mereka itu kan hanya ngambil suara. Kalau nggak jadi presiden, jadi menteri. Dan kalau kita jadi apa? Jadi musuh. Jadi jangan mau kita ini diadu. Sudahlah permainan, jangan dibawa baper gitu loh. Jadi kalau tidak biasa ke politik, jangan ke politik biar nggak baper. Orang politik itu satu, harus tidak punya perasaan. Kalau masih punya perasaan, jangan jadi politisi. Yang kedua, harus tegaan. Tega ninggalin teman. Kalau masih nggak enak sama teman, jangan jadi politisi. Pasti kita nggak bakal maju-maju. Silakan temannya yang maju, kita nggak kebagian apa-apa. Kita yang babak belur. Jadi yang bakat jadi orang tegaan yang nggak pernah ada perasaan, ya kita arahkan kepada arah yang baik. Jadi dia bisa berjalan untuk membawa kebaikan itu. Kan kadang-kadang raja tega. Pemerintah itu bisa raja tega. Contohnya apa? Memberi hukuman orang hukuman mati. Kalau nggak tega nggak bisa kasih hukuman mati. Jadi memang di dalamnya ada yang mengikat yang harus dilakukan. Yang itu tidak harus pakai perasaan, harus pakai ketentuan hukum, pakai kebijakan yang ada. Tidak semua orang bisa. Ada bakatnya masing-masing. Nah, ibu bapak sekalian, terupdate terkini ini polarisasi umat beragama yang makin hari itu makin dibenturkan, khususnya di ruang publik. Saya ini contohkan di media, di ruang publik. Sekarang masing-masing manapun itu berebut harus kelompok saya yang menguasai. Harus dari kelompok saya. Pemilihan takmir masjid itu kumpul di mana? Biar orang saya yang menguasai, bukan umat Islam yang menguasai. Jadi yang banyak harus dari golongan saya, dari kelompok saya. Jadi menganggap kelompok lain itu sama. Ya kan sama umpamanya, setelah sholat ada yang pikiran kenceng, ada yang tidak pikiran masing-masing. Itu kan terserah saja. Kalau udah tua begini kok sama pakai pikiran, dipandu bisa dikir sendiri. Kalau anak-anak kalau dipandu sama
imam, Pak nggak boleh kencang-kencang Pak. Terus anak-anak siapa yang mau mandi? Itu untuk ngajarin boleh lah. Tapi kalau udah tua-tua yang nggak usah kencang-kencang. Jadi tergantung pada kebutuhan. Ibu bapak sama kan dengan namanya tarawih ini. Ada yang tarawih mau 8, mau 20 terserah. Jangan sampai debat di tengah malam soal 8 dan sampai 20 paginya sama-sama nggak sholat subuh. Kesianan pada debatnya malam. Yang debat malah itu nggak sholat tarawih. Kita banyak nih diributkan. Coba bayangkan ini rumah Allah. Yang namanya Ramadan itu kan dipanggil Allah, kita ke masjid dipanggil Allah. Di rumah Allah ingin mendekat kepada Allah tapi berantem dengan makhluk Allah. Kan nggak masuk akal kita mendapat ridho dari Allah. Jadi kan ingin menguasai rumah Allah, bukan melayani rumah Allah. Nah sekarang juga begitu di media-media, waktu di YouTube lah, di Google lah, namanya di webnya, di televisi, itu orang berebut kelompok saya yang masuk. Jadi anak-anak orang-orang sekarang bukan kepada siapa yang di otoritas menyampaikan agama, tapi ini kelompok saya atau bukan kelompok saya. Itu yang sekarang kondisinya ada. Ini harus diteguhkan. Di mana kita bisa membedakan wilayah khilafiyah dan wilayah itikharofiyah. Mana wilayah penyimpangan agama dan mana wilayah perbedaan agama. Wilayah yang namanya penyimpangan mengaku nabi, ya, mengaku sebagai pembawa wahyu, sudah jelas penyimpangan. Itu harus diamputasi. Ya, harus diamputasi, tidak boleh dia menjalan. Harus divonis. Tapi kalau persoalan bedanya apakah kunutan tidak kunutan, lalu zikir jahar atau pelan, mau tarawih 8 30 terserah. Tergantung kesepakatan, yang mau 8 ya silahkan, yang mau 20 silahkan. Jangan sampai tidak tarawih tapi berantem terus. Nah ini yang harus kita dudukkan kondisi kita, karena sedang diintai jangan sampai umat Islam itu bersatu. Kalau kita bersatu, kita nentuin sendiri. Cuman kita senangnya berantem itu. Jadi yang lebih baik orang lain, yang penting berbagi dengan saya. Bukan ayo kita bersama, ini sama-sama ahlul kiblat. Sama-sama ngadep kiblat kalau sholatnya. Salah-salah dikit ya dimaafkan. Kayak kita bersaudara, salah-salah dikit dimaafkan. Tapi kenapa kalau orang lain kita jadi pemaaf daripada saudara sendiri kita menjadi orang yang garang? Ini yang harus kita coba turunkan tensinya biar tidak terjadi gesekan di antara kita. Ini perlu kami sampaikan karena banyak sekali polanya kalau kelompok sesama muslim itu menyerangnya itu kuat. Dan kita sekarang sudah tidak sibuk dengan orang lain kecuali dengan saudara kita sendiri. Itu bisa rasakan di beberapa tempat. Tidak ada sibuk dengan yang lain, antara kita sendiri. Dan itu yang dibesar-besarkan adalah masalah khilafiyah. Dan memang diciptakan ada orang yang bikin rusuh dengan komentar-komentarnya, orang dinistakan, orang direndahkan. Itu pilih anak-anak yang itu kuliah juga, rada pinter ngomongnya, rada pinter nulisnya, dikasih bekal itu ngantep para ulama untuk dinistakan. Itu banyak sekali yang itu. Jadi kita berharap sebagaimana kita bersatu di bulan Ramadan ini, umat Islam bisa bersatu. Amin. Dan kita tentukan masalah hidayah ini soal politik, soal kemasyarakatan, soal kebangsaan, dan soal bagaimana keagamaan kita bersatu. Dari mana cara bersatunya? Ibu bapak sesama umat Islam saling memaafkan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tujuan kita berpuasa itu adalah lillah. Apa sikapnya orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sikapnya itu adalah stabil dalam kondisi apapun. Orang itu selalu memberi bukan meminta, berbagi, ya itu seimbang, kondisi apapun seimbang. Kita bisa contohkan paling kecil lah, apa yang bisa kita berikan pada orang lain? Tabassum, senyum. Kita kan banyak masalah di rumah, banyak masalah di kantor, banyak masalah di dalam karir kita. Tapi apakah kita tampakkan dengan kesedihan itu? Tidak. Tetap senyum dengan yang lain. Jadi dalam keadaan ruwet pun ketemu orang, jangan tampakkan ruwet, tampakkan senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, dikira tidak waras. Jadi itu contoh keseimbangannya. Ketika punya duit, wah kayak orang kaya. Nggak punya duit,
terendah. Jadi gimana kita seakan-akan itu tidak ada masalah, nggak ada fluktuatif, jadi imbang. Jadi itu yang dilakukan di dalam kita berpuasa itu latihannya, kita imbang dalam keadaan lapar santai, pas makan sore juga sekedarnya, ketepatan ada sate dimakan satenya, ada ketepatan kambing dimakan kambingnya. Kan yang nggak boleh kumpul sama istri siang, malamnya kan boleh. Ya kan? Yang malam Jumat itu sunnah, malam lainnya wajib. Kalau kuat kempor sih wajib. Nah, itu yang fikuna fisarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha, dan mampu menahan emosi. Korea Selatan, Taiwan, itu dulu dihina karena nggak punya teknologi. Dia nggak ngamuk-ngamuk, tapi tunjukkan kalau saya bisa mengalahkan teknologi Jepang. Mungkin ibu bapak pernah, kamu orang mana, kamu nggak sekolah, kamu nggak bakalan mana. Nggak usah itu jadikan kita ngamuk-ngamuk destruktif. Tunjukkan kalau kita bisa berprestasi, tunjukkan kalau kita lebih daripada yang mereka pandang kepada kita. Dijadiin energi, bukan dijadiin yang sifatnya destruktif, bukan yang negatif, jadi energi positif ke dalam diri kita. Wal kadhiminal ghaidha, mampu, bukan tidak emosi, tapi emosinya dimanage. Karena emosi itu manusiawi. Kalau kita nggak punya emosi, kita nggak ada akan kejar-kejar. Kan banyak teman-teman itu bisa maju karena dulu direndahkan. Saya dulu direndahkan, saya buktikan. Beberapa teman itu kenapa anda bisa masuk di perguruan tinggi negeri? Saya dulu dilecehkan sama teman-teman bahwa saya nggak mungkin bisa nembus di perguruan tinggi negeri, ataupun saya nggak mungkin jadi orang kaya, nggak mungkin saya akan punya karir yang gemilang. Dia panas membuktikan. Mungkin dulu pernah melamar perempuan nggak diterima gara-gara nggak punya pekerjaan. Yang senyum ini yang punya pengalaman ditolak. Setelah itu berpikir, saya akan bikin cewek itu nanti menyesal seumur hidup. Akhirnya apa? Dia berdikari, dia bekerja keras sampai dia sukses untuk menunjukkan saya belum dihina gara-gara saya jadi orang miskin. Itu bertadunil ghaib. Tidak usah kita itu mungkin tidak dibikin dendam. Saya ingin membuktikan bahwa rezeki itu dari Allah, bahwa jalan dari Allah, nggak semuanya kaya akan jadi kaya, yang miskin tidak semuanya miskin. Dunia itu berputar, saya ingin buktikan. Itu mungkin gara-gara emosi menjadi naik gitu kan. Banyak orang yang gara-gara dihina, setelah dia mungkin juga jatuh, ya bangkrut, setelah itu dia naik itu karena ada motivasi-motivasi marah yang dia manage dengan baik. Tapi jangan sampai sombong, itu saja. Tapi jadikan emosi untuk saya berhasil. Iya, saya ini orang Madura, itu sering dihina orang, paling tukang besi. Kalau nggak tukang besi, tukang sate. Saya melamar istri saya, itu katanya masih familinya. Siapa yang melamar kamu? Orang Madura. Aduh, orang Madura. Kalau ada ular orang Madura, gua matiin orang Madura duluan. Saya itu digituin dulu itu. Ampun dah. Jadi ya karena mungkin dulu tanahnya diserobot oleh orang Madura mungkin. Jadi dia marah sama orang Madura. Jadi kena pukul kita. Ya kita buktikan saja setelah itu mudah-mudahan saya tunjukkan orang baik, kita juga orang belajar yang baik. Ini tunjukkan saja, tidak perlu marah terus kita merasa tersinggung, biasa saja. Saya contoh ini curhat saja kesempatan kali ini ya. Ini jangan ngomong kemana-mana, ini mana dulu. Jadi wal kadhiminal ghaidha itu mampu memanage emosi. Wal 'afina 'anil nas, pemaaf, tapi tidak perlu dilupakan. Karena buat pelajaran. Jadi kita ini kalau orang berbuat salah nggak bisa dilupakan, karena nggak perlu memang dilupakan. Dan kalau sakit itu nggak bisa lupa. Saya dulu pernah begini itu nggak pernah lupa, kayak tadi itu saya sakit dulu, itu nggak saya lupa, tapi saya maafin gitu. Nah, wal afina 'anil nas, jadi pelajaran buat kita dan kita maafkan. Nah kita ini sekarang sudah krisis memaafkan. Kita krisis bagaimana mengendalikan emosi, itu krisis. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita itu setiap tahun itu berpuasa. Orang makin puasa itu apa? Imsak, kontrol diri. Makin bisa kontrol diri, orang itu makin waras. Makin tak bisa kontrol diri itu makin tak waras. Apa saja nggak bisa kontrol diri nggak waras. Coba kalau makan nggak bisa kontrol diri, pasti obesitas gitu. Kalau nggak bisa kontrol diri. Begitu juga kalau ada berita masuk ke kita,
apapun di-share pada orang lain, di-share ke grup WA, kita mengatakan gendengan, hanya apa saja di-share di grup. Padahal kita iseng aja kan. Coba ini orang sering nge-share yang nggak jelas, pasti dianggap gendeng nih, orang nggak waras nih orang itu. Jadi kalau kita juga begitu juga apa saja dikomenin di grup itu, dikomenin, apa dikomen, pasti nggak nyangka kita. Orang ini kayaknya nganggur, nggak ada waktu. Iya kan, main Twitter terus komen di Twitter, di grup WA komen juga, kayaknya nganggur, orang nggak punya pekerjaan. Saya sering itu nggak jawab di WA, nggak jawab di medsos, biar kelihatan saya sibuk. Jadi saya baca apa komentar orang sebagai barometer dari apa yang saya katakan. Kadang-kadang di Twitter itu diikuti, jadi saya katakan begini orang, begini, diprintir begini, masukin buat. Tapi nggak sempat saya komenin. Saya khawatir dia kan Bapak Khalil itu nganggur, nggak ada yang undang lagi main Twitter doang. Itu bagian dari kontrol. Begitu juga kita nge-share apa yang nggak ada manfaatnya, ngapain nge-share gitu. Jadi kita yang kita sampaikan itu cermin kita jadi duta bagi diri kita sendiri. Nah, itu bisa kontrol. Tahan dulu ketika ada informasi, jangan langsung dimulainya jalankan gitu. Karena itu nyakiti orang lain. Dan kita ketahuan kadang-kadang dengan banyak komentar, ketahuan posisi kita itu seperti apa. Ya, positioning kita itu seperti apa, kadang-kadang ketahuan. Nah, maksud saya ibu bapak sekalian, kondisi umat Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang disatukan. Dan alhamdulillah kesadaran agama di mana-mana nggak bisa dicegah. Ya, mau ditutup, mau ini nggak bakal bisa dicegah. Agama itu makin digencet orang beragama itu makin merasa jadi pahlawan. Ya. Bukan dengan cara digencet, ditakut-takutin orang takut, tidak bakal takut. Satu waktu akan meledak. Kenapa? Karena kita merasa jihad. Jadi jangan takut dengan kata-kata jihad. Wah jihad nggak usah boleh ada kata jihad. Karena umat Islam punya kata jihad, itulah yang akan bisa membuat dia itu bergerak. Kalau tidak ada kata jihad, Indonesia tidak akan merdeka. Resolusi jihad itu ada. Dan kita termasuk ngaji ke sana, pergi ke sana, apa jihad? Bukan hanya perang saja. Kalau nanti dimatikan, dihilangkan kata-kata jihad, umat Islam cuma pergi pulang, tidak ada jihad agama. Tapi pemaknai jihad hanya perang, jihad membunuh orang yang tidak boleh. Jihad itu mulai dari apa? Mulai kita juga pergi sholat jihad, puasa juga jihad, juga kita menyampaikan kebenaran juga jihad. Sampai kalau kita dijajah, kita juga diserang untuk mempertahankan diri dan kita bunuh-bunuhan, termasuk jihad. Menyampaikan kata-kata yang benar itu juga jihad. Sekarang nggak banyak orang mau ngomong apa yang sebenarnya. Nggak banyak orang yang berani ngomong apa yang sebenarnya dirasakan oleh hati nurani. Itu bagian dari jihad, orang bisa menyampaikan apa yang ada di hati nurani, itu bagian dari jihad. Jadi jihad bukan hanya perang saja, tetapi jihad itu adalah melakukan perbaikan. Nah kalau nanti kata-kata jihadnya dibuang umat Islam, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sama dengan nanti kalau kata-kata kafir dibuang dari umat Islam, nggak bisa membedakan antara yang beriman dan tidak beriman. Kebaikannya sifatnya nisbi, kemanusiaan. Kita ada kebaikan melampaui itu, melampaui dunia adalah kepentingan akhirat. Tapi yang tidak boleh adalah mengkafir-kafir. Nah itu yang nggak boleh. Jadi mengatakan ada yang jelek, ada yang baik, suatu keniscayaan. Tapi yang tidak boleh jelek-jelekin. Gimana kalau kita nggak boleh komentar dengan yang jelek? Jadi yang baik semua kok. Dalam pengajian pasti ada kata kafir, ada kata jelek, ada kata musyrik, itu pasti. Tapi kita tidak boleh mengkafir-kafirkan dan tidak boleh jelek-jelekan. Itu yang tidak boleh. Bukan berarti terminologi itu yang dihilangkan. Nah kita dipepet, ada yang sengaja, yang tidak sengaja. Terminologi itu dihilangkan sehingga tidak jelas mana batas kebenaran, mana batas kesalahan, mana batas keimanan, mana batas kekufuran. Karena istilahnya sudah dihilangkan dan didahulukan. Rasa atau tidak merasa itu bagian dari profesi war, bagian dari wasbul fikri, perang pemikiran. Dan itu sekarang bisa dijumpai di mana-mana. Oleh karena itu kalau agama belajar kepada yang benar. Ibu bapak sekalian, kayaknya sudah pada diem semua ini, apakah kekenyangan atau kayaknya sudah mulai ngantuk. Tadi saya disampaikan oleh Pak RT, Pak, kalau itu nanti pada diem semua, yakin Pak, karena ceramahnya bagus Pak.
Karena saking bagusnya orang yang dengerin sampai ngantuk, Pak. Kalau karena ngantuk maka saya pulang saja. Jangan sampai menghalangi orang tidur, karena tidur di malam puasa itu adalah hukumnya sunnah juga, bahkan wajib beristirahat. Bisa. Apalagi yang tadi bukanya makan kambing, jangan terlalu malam biar nggak kesiangan. Ya, siang boleh berpuasa, tapi malam boleh juga berbuka, termasuk berbuka dengan istrinya masing-masing. Apalagi yang istrinya 2 atau 3, dia harus berbagi dengan yang lain. Gitu ya. Kalau yang istrinya 1 itu ada istirahatnya saat istrinya datang pulang. Kalau istrinya yang 3 itu nggak pernah istirahat sama sekali. Nanti kan 3. Oleh karena itu kesempatan mereka untuk segera pulang, maka saya segera tutup pertemuan ini. Maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.